Halo Sobat Genvest, kita bertemu lagi dalam program Gainer vs Loser CGS International Sekuritas Indonesia. Bersama saya Andrian, kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran top gainers dan juga top losers dalam periode 28 April sampai 5 Mei 2025. Kira-kira ada saham apa aja? Langsung kita bahas. Ya, untuk saham yang masuk jajaran top gainers, di sini kita akan membahas saham MIDI. Di mana dalam sepekan terakhir atau dalam periode 28 April sampai 5 Mei 2025, MIDI berhasil mencetak kenaikan sebesar 14,29%. Double digit nih Sobat Genvest. Dan diketahui memang ada satu katalis yang mendukung terkait dengan resultnya atau laporan hasil kinerja kuartal 1 2025. Di mana MIDI ini mampu mencetak kinerja kuartal pertama yang solid ya. Ini melebihi ekspektasi dari tim research kita dan juga konsensus teman-teman. Laba bersih sendiri itu tercatat senilai 190 miliar atau secara persentase pertumbuhannya 190% naik ya secara Q-on-Q dan 20% secara year-on-year. Net profit margin juga tercatat improve ke 3,4%. Tumbuh 192 basis point secara Q-on-Q dan 14 basis point secara year-on-year. Dari segi pendapatan atau revenue-nya di first Q 2025 ini, MIDI juga cukup solid nih teman-teman. Sejalan dengan ekspektasi di angka 5,5 triliun atau tumbuh 6% secara Q-on-Q dan 15% secara year-on-year. Nah, kira-kira bagaimana ya pergerakan harganya based on technical analysis? Yuk kita coba langsung bahas ya. Oke, kalau kita lihat dari chart MIDI, memang so far secara trennya masih cenderung bearish teman-teman ya. Dan pergerakan kenaikannya juga udah agak terbatas nih ya. Ada resist kuat di sekitar level 410 yang masih membatasi kenaikan harga. Ini harus coba breakout dulu, maka target berikutnya bisa ke 440. Namun jika MIDI berbalik arah, bisa dipantau sekitar area supportnya, itu di sekitar 374 dan nextnya di 344 ya. Next, kita bahas saham yang masuk jajaran top losers. Kali ini kita akan bahas saham Emyor ya teman-teman, di mana selama sepekan terakhir dalam periode 28 April sampai 5 Mei 2025, Emyor ini mencatatkan penurunan harga sebesar 5,69% ya. Dan ada satu hal yang mungkin ini menjadi satu katalis negatif ya bagi pergerakan harga terkait dengan resultnya atau laporan kinerja kuartal 1 2025 yang cenderung lemah nih Sobat Genvest. Di mana hasilnya itu di bawah ekspektasi dari tim CGS Research dan juga konsensus Bloomberg teman-teman. Laba bersih dari Emyor di first Q 2025 ini itu sebesar 689 miliar. Dan itu secara persentase 30% minus ya secara Q-on-Q dan minus 38% secara year-on-year. Dari sisi penjual atau salesnya di kuartal 1 2025 itu sebesar 9,9 T, minus 5% secara Q-on-Q dan 13% plus ya atau bertumbuh 13% secara year-on-year. Hasil tersebut sejalan dengan ekspektasi dengan penjualan domestik tumbuh 8% secara Q-on-Q dan 11% secara year-on-year ke 6,2 T, sementara penjualan ekspor itu minus 33% secara Q-on-Q dan 16% secara year-on-year kenaikan ke angka 3,7 triliun rupiah. Lantas bagaimana pergerakan Emyor? Kita langsung menuju ke chartnya. Ya, ini dia chart dari saham Emyor ya. Kalau kita lihat memang secara pergerakan trennya cenderung tone-nya masih agak bearish teman-teman ya. Dan kalau kita coba cek lagi, memang ada rejection di sini dari area downtrend line-nya atau harga masih belum bisa menguat di atas level 2500 bahkan 2400 saja ini masih cukup challenging nih bagi Emyor. Oleh karena itu, jika level range tersebut masih belum bisa di-achieve atau bisa breakout ya, Emyor ini masih punya potensi koreksi, tinggal dipantau level supportnya itu di sekitar level 2200 dan jika itu level breakout lagi, harga bisa menuju ke level 2000. Baik, sekian untuk Gainer vs Loser kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Saya Andrian, pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang muda yang berinvestasi.